Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya seseorang yang akan datang padamu di sisa akhir tahun 2024 ini. Jadi kita akan lihat ya, siapakah dia orangnya yang akan datang padamu. Energinya bisa kamu hitung mulai dari kamu lihat readingan ini ya, sampai bulan-bulan ke depan atau sampai akhir tahun. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke. Dan untuk melihat readingan sisa akhir tahun kamu ya, udah rilis, kamu bisa cek di list video channel ya. Kalau itu energi kamu atau pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate buat kamu ya, di sisa akhir tahun kamu. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini ciri-ciri dia ya, seseorang yang akan datang padamu di sisa akhir tahun kamu. Ambil yang resonate ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu tarot ya, dan nanti kita akan lihat inisial juga, lain-lainnya juga. Oke, di kartu pertama di sini kita punya Wheel of Fortune. Seseorang ini tuh seseorang yang apa ya, kayak orang yang jalan hidupnya tuh selalu mudah gitu loh. Maksudnya gini, kalaupun dia mengalami sebuah kesulitan dalam hidup, itu selalu ada gitu loh keberuntungan keberuntungan tuh datang dalam hidupnya, kayak mungkin bantuan-bantuan tak terduga kayak gitu loh ya. Jadi orang ini tuh orang yang beruntung, dipenuhi dengan keberuntungan seperti itu ya. Itu untuk ini dilihat dari sisi hidupnya ya. Tapi kalau untuk ciri-cirinya di sini aku ngerasa di Wheel of Fortune ini orangnya punya banyak pengetahuan ya, karena dia pernah mengalami fase dimana banyak pelajaran hidup gitu ya, seperti itu, kayak banyak pengetahuan lah gitu. Dan aku juga ngerasa seseorang ini tuh punya potensi untuk berjodoh dengan kamu ya, kayak jodohnya kamu atau kamu dengan dia pertemuannya ini memang udah kehendak Tuhan atau udah takdir gitu ya, seperti itu. Cuman ada sisi kurang baiknya ya, dari sisi negatifnya seseorang ini. Orangnya ini kayak mut-mutan ya, kadang berubah, kadang enggak gitu ya. Itu kayak biasa ya, kalau dalam emosional tuh kadang-kadang orang bisa berubah sesuai dengan apa ya, lingkungan ya, atau kayak sesuatu yang dia temui, atau kayak sesuatu yang oke, kayak contoh misalkan kita ya, kita kan kadang marah kalau ketemu sesuatu yang bikin kita marah. Kemudian kadang-kadang kita baik ya, kalau kita ketemu bukan ketemu ya, kalau memang dalam kondisi keadaan kita baik-baik aja. Nah, orang ini tuh seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dia terlihat kayak berubah gitu loh sifatnya, tingkah lakunya atau tindakannya gitu. Oke. Karena ini seseorang ini punya potensi menjalin hubungan asmara dengan kamu ya, atau percintaan. Jadi bukan teman ataupun saudara gitu, enggak ya. Makanya tadi aku bilang orang ini punya potensi jodoh dengan kamu ya, berjodoh dengan kamu, atau kayak dia itu memang jodohnya kamu gitu, kalau kamu yang belum menikah ya. Tapi untuk beberapa di sini aku ngerasa ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal ya. Mungkin dia pasangan kamu yang sempat terpisah atau terjeda dengan kamu, sempat jeda gitu ya, dan dia kayak kembali lagi sama kamu. Terutama ini hubungan kamu yang hubungan udah resmi gitu, yang kamu tuh udah menikah dengan seseorang ini, tapi sempat mengalami perpisahan ya gitu.
Kemudian di sini tuh kan ada Five of Cup juga ya. Orang ini orang yang pernah merasa kehilangan kamu ya, merasa kehilangan kamu karena adanya sebuah perpisahan, ada sebuah penyesalan yang dia rasakan gitu, ada rasa bersalah gitu. Ya, makanya dia kayak pengen ketemu sama kamu atau balik sama kamu gitu. Dan untuk beberapa, kalau dia orang baru di sini, aku rasa kayaknya seseorang ini bisa kamu, bisa dia ya. Ingat, bisa vice versa. Kalau yang ini kayak ngebantu kamu untuk bisa melepaskan kesedihan kamu gitu loh. Ya, bisa membantu kamu melepaskan kesedihan kamu. Jadi kehadiran seseorang ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia yang dalam kondisi keadaan galau, sedih gitu ya. Ini kayaknya akan merubah gitu loh ya, merubah. Kalau misalkan kamu ya, berarti dia akan bisa merubah kehidupan kamu yang kamunya mungkin masih galau gitu ya, masih sedih gitu, tapi dengan kehadiran seseorang ini kayaknya tuh berubah gitu loh, hidup kamu tuh kayak berubah lagi gitu. Kamu kayak jadi karena kehadiran seseorang ini, karena seperti yang bilang tadi juga, orang ini mungkin punya banyak pengalaman hidup atau pelajaran hidup gitu, sehingga dia ini juga bijak gitu ya, pandai gitu ya. Jadi kayak mungkin dia kayak bisa ngasih kamu semacam masukan gitu. Makanya kayak kehadiran dia ke dalam hidup kamu ini kayak bisa membuat kamu tuh melepaskan emosi negatif gitu loh, melepaskan kesedihan kamu gitu ya. Kemudian di sini ada judgment ya, ada beberapa memang orang lama di sini ingin memperbarui hubungan ya, ingin minta maaf sama kamu. Oke, dan ada beberapa yang seperti yang bilang tadi, bisa vice versa ya. Kalau yang orang baru ini kayak dia memang akan akan membawa perubahan besar dalam hidup kamu. Ya, yang dulunya kondisi kamu di bawah, terpuruk gitu ya, kehadiran seseorang ini tuh kayak membangkitkan semangat dalam diri kamu atau power dalam diri kamu gitu loh. Kayak seolah-olah tuh Tuhan itu kayak mengabulkan doa kamu gitu ya. Kayak Tuhan itu mendengarkan doa kamu gitu dengan adanya judgment ini. Ya. Tapi bisa vice versa, bisa dianya ya. Jadi kayak bisa kehadiran kamu merubah hidupnya dia gitu, sesuaikan ajayan yang ini gitu. Dan ciri lain di sini aku rasa judgment ya. Ada beberapa yang orang ini kalau dia orang baru ya, ini kayaknya dia pernah mengalami sebuah kebangkitan ya, kebangkitan spiritual ya. Jadi pernah mengalami situasi atau keadaan kondisi di mana nggak mengenakan dalam hidupnya dia, gitu. Dan kehadiran dia atau pertemuan dia dengan kamu ini memang udah kehendak Tuhan ya, karena untuk kayak memulai sebuah kehidupan baru gitu loh, awal baru, fase kehidupan baru dengan kamu, gitu, ya. Oke. Orang ini orang yang polos ya, aku ngeliatnya juga. Ada beberapa yang orang ini ciri-cirinya adalah orang yang polos dan orangnya ada kadang-kadang tuh kayak mudah merasa bersalah ya, mudah merasa bersalah dan juga mudah merasa bersalah, tapi juga ini minta maaf gitu loh ya. Jadi kayak nggak berlama-lama gitu loh. Kalau dia tahu dia salah tuh kayak dia secepatnya minta maaf gitu. Dan juga aku ngerasa ada beberapa yang ini tipe-tipe orang yang mungkin agak sedikit mudah ngejudge juga ya, mudah ngejudging orang gitu.
ya. Kan setiap orang kan punya sisi negatif positifnya ya gitu, tapi kadang-kadang orang ngejudge orang itu sebenarnya bukan negatif juga ya, kadang memang perlu waspada juga gitu loh. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, ini untuk ciri-ciri lainnya kita lihat lagi. Ingat ya, sesuaikan aja karena nggak semua resonate untuk kamu. Kita lihat di sini untuk zodiak dan ciri-ciri lain dia. Ada Gemini, ada Aquarius, ada Cancer. Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Gemini dan Aquarius. Oke. Dan lain-lainnya di sini orangnya terbuka ya, pandai bicara, ramah, cepat berpikir, berjiwa sosial, ideal, mandiri, inovatif, suka membantu, cerdas, impulsif. Kemudian orangnya setia, sensitif, empat, penuh perhatian ya, lembut dan harmonis. Jadi di ciri-ciri ini mungkin nggak semua resonate ya, nanti sesuaikan aja gitu. Dan untuk lain-lain lagi kita lihat untuk inisialnya, bisa inisial kamu atau inisial dia ya, nama panggilan, nama tengah, nama belakang, atau nama depan, sesuaikan aja. Bisa inisial kamu atau inisial dia. Untuk zodiak ini nggak jadi patokan ya, yang jelas di sini zodiak kamu. Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Y, G, W, F, K ya. K, V, W, G, Y ya untuk inisialnya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.